Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas mengenai hak asasi manusia. Sekarang kita membahas mengenai kewajiban negara terhadap perlindungan hak asasi manusia. Kita tahu bahwa dari definisi hak asasi manusia yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan, salah satunya adalah negara. Apa kewajiban negara terhadap perlindungan hak asasi manusia? Yang pertama, kewajiban untuk menghormati, the obligation to respect. Artinya negara berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia warganya. Misalnya, ketika melakukan penahanan maka dilakukan secara prosedural. Orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka dia dapat dikenai penahanan. Tapi kalau belum, maka tidak bisa dia ditahan. Oleh karenanya maka ketika negara menahan tidak sesuai dengan prosedur, maka berarti negara tidak menghormati hak asasi manusia. Penahanan ini merupakan salah satu upaya paksa di dalam perkara pidana di mana bisa dilakukan manakala seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya sudah ada dua alat bukti yang cukup yang mengarah kepada dilakukan suatu tindak pidana oleh seseorang. Tetapi kalau seseorang belum ditetapkan sebagai tersangka, maka terhadapnya tidak boleh dilakukan penahanan. Pada masa Orde Baru, banyak sekali penahanan-penahanan yang tidak secara prosedural. Misalnya aksi-aksi demonstrasi di mana oleh rezim Orde Baru dianggap mengganggu stabilitas negara atau mengancam kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Oleh karenanya maka banyak aktivis yang melakukan demonstrasi ditangkap dan ditahan tanpa melalui prosedur yang seharusnya. Itu berarti negara melanggar hak asasi manusia karena negara tidak menghormati hak asasi warga negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kewajiban negara untuk melindungi atau the obligation to protect. Terhadap hak asasi manusia warga negaranya, maka negara wajib untuk melindungi. Misalnya perlindungan dari serangan kelompok yang lain. Misalnya ada sekelompok orang tertentu yang dia terancam untuk mendapatkan serangan dari kelompok yang lain, maka ketika negara diam berarti negara telah melakukan pelanggaran HAM. Kenapa? Karena negara punya kewajiban untuk melindungi, to protect. Oleh karenanya maka negara harus hadir jika ada seseorang atau kelompok tertentu yang terancam mendapatkan serangan dari orang lain atau kelompok yang lain. Karena pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara itu bukan hanya bersifat aktif. Misalnya melakukan penahanan tanpa prosedural itu adalah perbuatan aktif negara yang melanggar hak asasi manusia. Tetapi ketika ada sekelompok orang yang mendapatkan ancaman dan serangan dari kelompok yang lain, kok negara diam? Nah, diamnya negara itu juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Maka pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara itu tidak tentu berupa perbuatan aktif, tetapi bisa perbuatan pasif. Artinya negara tidak melakukan tindakan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia warganya. Misalnya ada kelompok Ahmadiyah, sekalipun dia kelompok Ahmadiyah ada di tengah komunitas Ahlussunnah wal Jamaah seperti dulu yang terjadi di Madura, maka ketika terjadi pembakaran tempat tinggal kelompok Ahmadiyah, penjarahan dan seterusnya, negara tidak boleh diam. Negara harus memberikan perlindungan karena itu merupakan perbuatan main hakim sendiri di mana perbuatan main hakim sendiri atau Eigenrechtting itu merupakan perbuatan melawan hukum. Maka negara harus memberikan perlindungan terhadap kelompok yang menjadi korban. Kemudian yang ketiga, kewajiban untuk memenuhi atau the obligation to fulfill. Jadi terhadap hak asasi manusia warga negaranya, maka negara punya kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia tersebut. Misalnya apa?
salah satu bagian dari hak asasi manusia adalah mendapatkan jaminan untuk memperoleh pendidikan. Maka ketika negara tidak memberikan pemenuhan tersebut, misalnya di suatu daerah terpencil, tidak ada akses pendidikan di sana, maka negara itu dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sama halnya dengan yang dulu pernah saya sampaikan, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau mendapatkan tempat kerja yang layak. Ketika di suatu negara banyak terjadi pengangguran, kok negara diam saja, maka berarti negara tidak memenuhi hak asasi manusia berupa lapangan pekerjaan atau the obligation to fulfill. Maka bisa dikaitkan misalnya dengan Omnibus Law, kok justru menjadikan banyak warga negara yang akan menjadi pengangguran karena kalah saing dengan tenaga kerja asing yang justru diprioritaskan oleh undang-undang. Maka kalau kita benturkan dengan kewajiban negara, berarti negara tidak memenuhi hak asasi manusia warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian yang terakhir, yaitu kewajiban untuk mengembangkan atau meningkatkan atau the obligation to promote. Artinya negara punya kewajiban untuk terus mengembangkan, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Misalnya apa? Melalui sosialisasi mengenai hak asasi manusia. Sehingga setiap warga negara menyadari pentingnya menghormati, menghargai, melindungi hak asasi manusia orang lain. Ini peran negara untuk mengembangkan atau meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Atau misalnya negara mengembangkan sistem demokrasi yang lebih menjamin kepada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ini contoh kewajiban negara untuk terus mengembangkan dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia warga negaranya atau the obligation to promote. Ini 4 kewajiban negara terhadap perlindungan hak asasi manusia, yaitu the obligation to respect atau kewajiban untuk menghormati, the obligation to protect, kewajiban untuk melindungi, the obligation to fulfill atau kewajiban untuk memenuhi, dan the obligation to promote atau kewajiban untuk mengembangkan atau meningkatkan. Sekarang yang berikutnya, hak dan kewajiban asasi. Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu ciri pokok negara hukum. Jadi dulu pernah saya sampaikan, salah satu ciri pokok negara hukum adalah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia. Namun harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban atau tanggung jawab yang juga bersifat asasi. Maka dulu juga pernah saya sampaikan Burhanuddin Lopa dalam mendefinisikan hak asasi manusia itu menambahkan dengan kata tanggung jawab. Karena selain punya hak yang bersifat asasi, setiap manusia juga memiliki kewajiban atau tanggung jawab yang juga bersifat asasi. Karena itulah maka dikenal pula ada kewajiban asasi. Setiap orang dimanapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Ini menyangkut HAM. Dan pada saat yang bersamaan, di sisi yang lain juga wajib menjunjung tinggi hak asasi orang lain. Jadi di satu sisi dia punya HAM yang juga harus dijamin pemenuhannya, tapi di sisi yang lain dia juga punya kewajiban asasi, yaitu menjunjung tinggi hak asasi orang lain. Maka tidak boleh berdalih atas hak asasi manusia, yaitu kebebasan berpendapat, dia ngomong sesuka hatinya, menghina orang, menjatuhkan harkat martabat orang lain dengan berdalih hak asasi manusia. Tidak boleh karena dia juga punya kewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi orang lain atas harkat dan martabat dirinya. Oleh karenanya maka harus ada keseimbangan, kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi. Ini merupakan ciri penting sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi maknanya kemanusiaan atau hak asasi manusia, jadi kemanusiaan yang adil dan beradab
Ini salah satu maknanya adalah warga negara itu menjamin atau negara itu juga menjamin hak asasi manusia warga negara. Atau kalau warga negara itu berkewajiban untuk menghormati, menghargai hak asasi manusia orang lain. Nah, terkait dengan HAM itu harus adil dan beradab. Adil itu artinya apa? Bukan hanya menuntut hak, akan tetapi juga melaksanakan kewajiban yang juga bersifat asasi. Adil. Jadi menuntut hak, tapi juga melaksanakan kewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi orang lain. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tanggung jawab tadi bukan hanya menyangkut hak orang lain, akan tetapi menyangkut mengenai nilai-nilai moralitas yang berlaku dalam suatu masyarakat. Misalnya, jangan berdalih kebebasan berekspresi, kemudian dia melakukan suatu penampilan yang memuat pornografi misalnya. Itu berarti apa yang membatasi adalah nilai-nilai moralitas. Maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk membatasi hak asasi manusia itu yang pertama adalah hak asasi manusia orang lain. Yang kedua adalah kepentingan publik. Salah satunya adalah moralitas yang berlaku di dalam masyarakat. Maka tidak bisa orang berdalih kebebasan berekspresi, tapi dia melakukan pornografi. Karena apa? Karena pornografi itu merupakan salah satu perbuatan yang immoral atau tidak beradab berdasarkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Bahkan sekarang sudah dilegalisasi, sudah ada undang-undang pornografi. Karena itu merupakan legalisasi dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Menurut masyarakat, pornografi itu punya dampak negatif, pornografi itu tidak elok, tidak sesuai, tercela, pelakunya itu layak dipidana, maka kemudian dilegalisasi menjadi undang-undang pornografi. Jadi, keseimbangan kesadaran antara hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting sila kemanusiaan. Kemanusiaan itu berarti hak asasi manusia yang adil, yang menghormati hak asasi manusia orang lain dan beradab dibatasi oleh nilai-nilai moral di dalam masyarakat. Ini hak dan kewajiban asasi. Jadi jangan hanya menuntut hak, tetapi melupakan apa yang menjadi kewajibannya, padahal kewajiban itu juga bersifat asasi atau mendasar. Nah, sekarang yang tadi saya sampaikan, ada pembatasan terhadap hak asasi manusia. Implementasi hak asasi manusia dapat dibatasi dengan ketentuan yang bersifat limitatif. Pembatasan hak asasi manusia itu ada di dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana pembatasan terhadap hak asasi manusia? Jelas sangat dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama, pembatasan terhadap HAM itu harus menggunakan instrumen hukum berupa undang-undang. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ada hierarki peraturan perundang-undangan. Yang paling atas Undang-Undang Dasar 45, di bawahnya ada TAP MPR, di bawahnya Undang-Undang garis miring Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di bawahnya ada peraturan pemerintah, di bawahnya ada peraturan presiden, di bawahnya ada perda provinsi, di bawahnya ada perda kabupaten kota. Pembatasan terhadap HAM itu harus menggunakan instrumen hukum undang-undang. Jadi tidak bisa menggunakan peraturan pemerintah. Tidak bisa juga menggunakan Perpres atau peraturan presiden. Misalnya seperti itu dulu pernah terjadi, menteri melalui peraturan Kominfo, Menteri Komunikasi dan Informasi terkait dengan pemblokiran situs yang dianggap memuat paham radikalisme. Orang menulis di dalam website itu kan merupakan bagian dari kebebasan berpendapat, yang itu merupakan hak asasi manusia. Dianggap memuat radikalisme hanya berbekal peraturan Menteri Kominfo Komunikasi dan Informasi digunakan untuk dasar memblokir situs-situs tersebut. Ini melanggar ketentuan pasal 28J. Kenapa? Karena pembatasan itu mestinya menggunakan undang-undang. Seperti pemblokiran terhadap situs-situs pornografi. Itu dasarnya adalah
undang-undang pornografi. Maka tidak boleh dengan peraturan perundang-undangan yang ada di bawah undang-undang. Kenapa demikian? Undang-undang ini kan dibuat bersama dengan DPR. Artinya dalam batasan HAM itu sudah melibatkan publik, yaitu melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kalau dibiarkan pembatasan itu melalui PP, peraturan pemerintah misalnya, atau peraturan presiden misalnya, yang keduanya itu merupakan produk eksekutif, maka potensi terjadi kesewenang-wenangan terhadap hak asasi manusia warga negara. Yang kedua, tadi instrumennya. Alasannya pun juga bersifat limitatif untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia. Jadi kalau undang-undang ingin memberikan batasan terhadap hak asasi manusia, maka harus didasarkan pada kepentingan tertentu sesuai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Apa itu alasannya? Yang pertama, untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Jadi yang bisa digunakan untuk membatasi hak asasi manusia adalah hak asasi manusia orang lain. Jadi demi untuk memberikan perlindungan terhadap HAM orang lain, maka dilakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia. Misalnya apa? Tadi di dalam mengemukakan pendapat, yaitu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Tidak boleh melakukan penghinaan yang merendahkan harkat dan martabat orang lain. Maka undang-undang mengatur adanya tindak pidana penghinaan. Itu adalah sarana untuk membatasi hak asasi manusia terkait dengan pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan alasan untuk memenuhi keadilan sesuai dengan pertimbangan moral. Ini tadi yang dimaksud sila kedua Pancasila, beradab. Nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Jadi misalnya kebebasan ekspresi, sudah menjurus ke pornografi berdasarkan pertimbangan moral, maka itu bisa dibatasi. Maka kebebasan ekspresi yang mengatasnamakan pornografi, mohon maaf, pornografi yang mengatasnamakan kebebasan berekspresi itu berarti bisa dilarang. Kenapa? Dasarnya adalah pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan seterusnya. Ini terkait dengan pembatasan terhadap hak asasi manusia yang bersifat limitatif atau sangat terbatas. Yaitu pertama harus dengan instrumen hukum berupa undang-undang, yang kedua dengan alasan tertentu, yang pertama menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, atau untuk memenuhi keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Nah, sekarang sebagai penutup, lantas apa hubungan antara demokrasi, hak asasi manusia, dan negara hukum? Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pengertian baik secara bahasa maupun istilah, demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Sesuai dengan yang pernah disampaikan oleh Abraham Lincoln, dan itu menjadi definisi yang sangat umum dipakai, di mana demokrasi artinya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka yang berdaulat, yang berkuasa dalam sebuah negara adalah rakyat, bukan orang atau sekelompok orang tertentu. Ini prinsip demokrasi. Nah, berdasarkan sosial kontrak teori atau teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak setiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Jadi sosial kontrak teori itu merupakan salah satu teori mengenai berdirinya suatu negara. Jadi masing-masing orang punya hak asasi manusia.
maka tidak mungkin akan dicapai oleh masing-masing secara individual, tapi harus bersama-sama. Sebab kalau tidak antara satu orang dengan orang yang lain, karena masing-masing merasa punya hak asasi manusia, akan terjadi konflik of interest. Terjadi benturan kepentingan karena masing-masing akan mengatasnamakan sebagai hak asasi setiap manusia. Oh, ini HAM saya kok, ini juga HAM saya. Nah, oleh karena maka harus bersama-sama. Karena pemenuhan HAM itu harus bersama-sama, dibuatlah perjanjian sosial. Apa isinya? Tentang apa yang menjadi tujuan bersama dalam suatu komunitas tersebut. Kalau bangsa Indonesia, berarti apa yang menjadi tujuan bangsa Indonesia sebelum menjadi negara. Kemudian bagaimana batas-batas hak individual, karena menyangkut juga hak orang lain, menyangkut juga nilai-nilai moralitas. Nah, kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan itu dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat? Kalau tidak ada yang diberikan kewenangan untuk menjalankan perjanjian itu, maka tidak mungkin perjanjian itu bisa serta-merta ditaati oleh masing-masing pihak. Membuat perjanjian, kemudian selesai. Ketika ada yang melanggar, terus gimana? Kan harus ada yang berarti yang menjalankan perjanjian itu. Nah, perjanjian itu kemudian diwujudkan dalam bentuk konstitusi atau undang-undang dasar, di mana undang-undang dasar itu menjadi hukum tertinggi di suatu negara atau the supreme law of the land, yang kemudian diperinci dalam hukum dan kebijakan negara atau peraturan perundang-undangan yang lain di bawah undang-undang dasar. Jadi, di dalam negara demokrasi yang berkuasa adalah rakyat, kemudian berdasarkan sosial kontrak teori, setiap individu karena punya hak asasi manusia, maka potensi terjadi benturan kepentingan satu dengan yang lain. Maka perlu dibuat perjanjian bersama agar masing-masing bisa menjalankan hak asasi manusia dan HAM-nya juga tidak terganggu oleh orang lain. Nah, perjanjian itulah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk konstitusi atau undang-undang dasar yang menjadi hukum tertinggi di suatu negara. Nah, konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum. Yang supreme itu bukan kekuasaan, karena negara hukum itu bukan makstat. Negara hukum itu bukan negara kekuasaan. Artinya bukan pada manusia. Yang paling tinggi itu adalah, yang paling supreme itu adalah hukum. Makanya penguasa itu dibatasi perbuatannya atau tindakannya oleh hukum. Presiden tidak bebas melakukan suatu perbuatan. DPR juga demikian karena dibatasi oleh hukum. Nah, hukum yang tertinggi itu adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Kesatuan tatanan norma. Hal ini berarti negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Karena di negara hukum yang berkuasa itu adalah hukum, dan hukum tertinggi adalah konstitusi. Maka yang supreme, yang paling kuat di dalam sebuah negara, yang paling berkuasa dalam suatu negara adalah konstitusi. Nah, supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi. Apa hubungannya dengan demokrasi? Tadi ya, di negara hukum yang suprem itu adalah konstitusi. Konstitusi itu apa sih? Tadi, berdasarkan sosial kontrak teori, konstitusi itu adalah perjanjian yang dibuat oleh satu individu dengan individu yang lain, agar tidak terjadi konflik of interest dalam menjalankan hak asasi manusianya. Nah, maka konstitusi itu adalah perjanjian sosial yang tertinggi. Ini bersesuaian. Di mana di negara hukum yang berkuasa adalah hukum, di negara demokrasi yang berkuasa adalah rakyat. Ini bersesuaian. Karena ketika konstitusi itu berkuasa, bagi negara hukum, konstitusi adalah hukum yang tertinggi. Bagi negara demokrasi, konstitusi itu adalah perjanjian yang dibuat oleh rakyat. Oleh karenanya maka supremasi konstitusi itu berarti mencerminkan negara yang
Demokratis juga. Karena apa? Karena konstitusi itu adalah wujud perjanjian yang dibuat oleh masyarakat. Berarti secara tidak langsung tetap yang berkuasa adalah masyarakat, tetapi diwujudkan dalam konstitusi. Sehingga bersesuaian pula dengan prinsip negara hukum. Maka konsekuensinya, hukum tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Seperti pada masa Soeharto, hukum-hukum dibuat untuk mempertahankan kekuasaannya. Maka dengan hukum-hukum yang dibuat itu, Soeharto berhasil berkuasa selama 32 tahun. Ini tentu bertentangan dengan prinsip demokrasi. Maka di masa Orde Baru, jangankan orang berbicara demokrasi. Orang berpikir demokrasi saja sudah mikir-mikir. Kenapa? Karena tidak mungkin akan diberikan tempat oleh penguasa. Demonstrasi dianggap mengganggu stabilitas negara, dianggap mengancam kekuasaan pemerintah, sehingga banyak aktivis yang dipenjara tanpa melalui prosedur yang seharusnya. Nah, maka di masa reformasi, ini salah satu tagline-nya adalah demokrasi selain hak asasi manusia dan negara hukum. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Omnibus Law jangan sampai dibuat hanya untuk kepentingan beberapa orang yang berkuasa bersama dengan kroni-kroninya. Akan tetapi mestinya hukum itu dibuat untuk menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Kenapa? Karena hukum itu merupakan turunan dari undang-undang dasar atau konstitusi, di mana konstitusi itu adalah hasil dari perjanjian yang dibuat oleh masyarakat. Maka hukum yang dibuat pun mestinya juga menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian, negara hukum yang dikembangkan bukan absolut Rechtsstaat, bukan negara hukum yang absolut, atau negara hukum yang penguasanya itu berbuat sewenang-wenang. Tetapi demokratise Rechtsstaat atau negara hukum yang demokratis. Artinya hukum itu dibuat untuk kepentingan keadilan bagi semua orang. Kalau negara hukum absolut berarti hukum itu dibuat hanya untuk kepentingan orang-orang yang berkuasa bersama dengan kroni-kroninya. Sehingga mereka berbuat sewenang-wenang dengan hukum yang dibuatnya sendiri. Ini hubungan antara negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi, di mana tiga itu menjadi tagline atau isu utama di masa reformasi pasca tumbangnya rezim Orde Baru.